Uh, Insya Allah kita lanjutkan pembacaan kitab At-Taqrib dari At-Tafhidnya Syekh Al-Buqa. Kemarin kita terakhir di hayat. Ada yang sedikit belum kita baca, yaitu yang di akhir-akhir untuk hayat. Di wa tasbihu lirruku'i wasujud di situ ya, atau qaulu sami Allahu liman hamidah. Coba ulang sedikit dari belakang. Saya mau tambahkan, kemarin belum kita lewatin. Ya, sebelumnya lagi. Matanya. Ya, di sini. Kemudian waqalul musannif rahimahullah wa tasbihu firruku' wa sujud ini, dan juga bertasbih untuk ruku' dan sujud, subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Ya, kemudian dalil-dalilnya jelasnya banyak riwayatnya. Di sini penulis rahimahullah membawakan, atau hafizahullah, yaitu Syekh Al-Buqa membawakan salah satu dalil ya tasbih ketika rukuk dan juga ketika sujud. Ya, beliau membawakan riwayat dari Hudzaifah, qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin wa fihi thumma raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Ini ketika rukuk. Wa kana ruku'uhu nahwan min qiyamih, dan rukuknya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti berdirinya. Tsumma sajada faqala, kemudian sujud dan mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Bahkan sujuduhu qariban min qiyami. Dan sujudnya itu panjangnya seperti berdirinya, jadi lama. Dan kemudian wawad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi wa yabsutul yusra wa yaqbitul yumna illa al musabbiha fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Kemudian juga sunnah berikutnya adalah wawad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus, dan meletakkan tangan di atas paha ketika julus, yaitu duduk. Wayab sutul yusra, kemudian menggenggam yang tangan kiri. Afwan, yabsut itu bukan menggenggam, melepaskan, membentangkan yang sebelah kiri. Wayak bitul yumna, kemudian yang sebelah kanan digenggam. Illal musabbihah, kecuali telunjuk. Fa innahu yushiru biha mutasyahidan, karena sesungguhnya dia yushiru biha, yaitu berisyarat dengannya. Ya, dalam keadaan mutasyahidan, yaitu tasyahud. Ya, jadi ketika tasyahud disunahkan untuk meletakkan tangan di atas fakhid atau paha, kemudian tangan kanan menggenggam seluruhnya kecuali musabbihah. Ya, disebut musabbihah karena dia itu yang ketika tanzih, ya, ketika doa itu diacungkan gitu ya, musabbihah. Yang sabbah, dari kata sabbah dalam bahasa Arab artinya munazih gitu ya. Atau yang lain sabbah bahasa lain yaitu telunjuk. Ya, karena telunjuk itu ketika ya subuh itu juga menggunakan telunjuk, yaitu ya subuh itu artinya menghina ya. Jadi sabbah atau musabbihah. Kalau di sini penulis menggunakan kata musabbihah. Nah, kemudian juga di antara sunnahnya adalah menggerakkannya, karena tadi menggerakkan ini dalam mazhab Syafi'i tahrikuhu. Nah, di sini saya sedikit akan bawakan kalamnya Imam Al-Hisni dalam bab tahrik ya, dalam bab tahrik, yaitu menggerakkan jari. Ya, beliau mengatakan wal julusul awwalu wasani yustahabul masalli an yadu ayadayhi fihi ma ala fakhidhihi, dan ketika duduk di tasyahud awal ataupun tasyahud kedua, maka disunahkan untuk meletakkan tangannya di atas pahanya. Kemudian
dia membentangkan tangan kirinya, kemudian dia menggenggam tangan kanannya, ya. Kecuali musabbihah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW, ya, sumyatul musabbihah, ya, ini seperti itu diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan wa summiyatul musabbihah, dan dinamakan musabbihah li'annaha tunazzihur rabbu subhanahu, ya, karena jari telunjuk itu mentanzih, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu tasbihut tanzih, karena tasbih itu adalah tanzih, artinya mensucikan Allah. Oleh karena itu, wa yarfa'uha inda qawlihi illallah. Oleh karena itu, diangkatnya tangan telunjuk itu ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Ketika hamzah illallah itu baru mengangkat tangan, karena dia apa? Tanzihullah, mensucikan Allah dari sekutunya. Jadi la ilaha illallah. Ya. Kemudian mengisbatkan bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Li'annahu isyaratun ila tauhid, kata beliau, karena itu adalah isyarat kepada at-tauhid. Wa yajma'u fi dzalika bainal qawli wal fi'li. Ya, maka terkumpullah di situ ketika kita mengatakan illallah kemudian baru mengangkat. Nah, maka isyaratun ila tauhid, maka di situ mengisyaratkan kepada tauhid, dan juga musabbihah tadi adalah artinya tanzih. Ya, maka ketika dia mengangkat tangannya dan dia mengatakan la ilaha illallah, maka di situ bergabunglah antara qaul, yaitu ucapan la ilaha illallah, dan juga tauhid, gitu ya. Al qauli wal fi'li. Ya. Ya, kemudian fi hadisun rawahu Ibnu Hibban wa sahahu, dalam hal itu ada hadis riwayat dari Ibnu Hibban dan disahihkannya. Wala yuharrikuha. Kemudian poin berikutnya adalah wala yuharrikuha, dan ini dalam mu'tamad mazhab Syafi'i memang sunnahnya memang tidak menggerakkan, bahkan makruh untuk digerakkan. Kenapa? Karena kita tahu ya, gerakan dalam sholat dalam mazhab Syafi'i itu bisa membatalkan sholat, gitu ya. Jadi tahrik atau menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud itu dalam mazhab Syafi'i tidak disunnahkan. Li adami wurudihi, karena beliau menganggap tidak ada hadis yang bisa dijadikan hujjah. Ya, kita tahu bahwasanya ada hadis yang sahih yang dijadikan hujjah oleh para ulama bagi yang mensunahkan tahrik. Tapi di situ juga ada perbedaan pendapat. Apakah hadis tersebut sahih, atau maksudnya dia itu ziyadatus thiqah, tambahan dari orang yang thiqah, atau dia hadisun syadz. Syadz itu memang diriwayatkan dari orang yang thiqah tapi dia menyelisihi yang lebih thiqah. Ya, ada kalam di dalam hadis tersebut, tetapi bisa jadi li adami wurudihi, karena memang dalam mazhab Syafi'i tidak dianggap, karena dianggap warid, tidak dianggap warid atau dhaif. Wa qila yustahabu tahrikuha. Ya. Ada yang dalam mazhab Syafi'i juga ada yang mengatakan disunnahkan menggerakkannya. Wa fiha haditsani sahihani. Ya, di dalamnya ada dua hadis yang sahih. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri pun sebenarnya ada perbedaan pendapat. Akan tetapi yang mu'tamad itu tidak menggerakkan telunjuk, gitu ya. Qalahul Baihaqi, ini adalah pendapatnya Imam Baihaqi rahimahullah dari kalangan muhadditsin. Beliau bermadzhab dengan mazhab Syafi'i. Nah, dan beliau berpandangan bahwasanya disunahkan menggerakkan atau menggerakkan jari ketika isyarat. Ya, dalam mazhab Syafi'i juga ada wajhun, ada satu sisi pendapat ya, dalam mazhab menggerakkan itu haram karena bisa membatalkan sholat, akan tetapi itu tidak tepat ya. Ya, yang menghikayatkan pendapat ini adalah Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Kemudian berikutnya kita lanjutkan matan berikutnya. Ya, sebelum kita matan berikutnya, dalam masalah tahrik ini atau menggerakkan jari ini ada beberapa pendapatnya. Misalnya dalam mazhab Syafi'i kan tadi disunahkan untuk mengangkat ketika nafi, yaitu illallah dan sampai akhir. Kemudian juga dalam mazhab Hambali itu kapan mengangkatnya? Inda zikrillah, ketika disebutkan kata Allah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Nah, kemudian turun lagi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh.
Allahumma, Allahumma diangkat lagi. Seperti itu. Itu yang menurut pendapat Hanabilah, ya, yang terkenal atau yang masyhur dari kalangan Hanabilah seperti itu. Kemudian juga yang lainnya, ya ada yang berpendapat bahwasanya wa yarfa'u wa yuharriku inda du'a. Ada yang mengatakan seperti Syekh Utsaimin, beliau mengatakan tahrik itu ketika doa saja, yaitu ketika Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu baru menggerakkannya. Kemudian nanti ketika akhir berdoa dari perlindungan yang 4 itu juga digerakkan. Jadi ada perbedaan pendapat dan juga cara menggerakkannya pun juga berbeda-beda. Baik, kemudian kita lanjutkan ke matan berikutnya, wal iftirasyu fi jami'il jalasat. Ya, dan iftirash itu duduk dalam keadaan menselonjorkan kakinya fi jami'il jalasat, di seluruh duduk, wa tawarruk fil jalsatil akhirah, dan juga tawarruk dalam duduk tasyahud akhir. Ya. Ya, di sini kita lihat hadisnya lima, rawahul Bukhari min hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu qala anna kuntu ahfadukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna fa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlihi al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada maq'adatihi. Ya. Jadi dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, saya adalah orang yang paling hafal sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kalian. Di antaranya disebutkan, beliau menyebutkan ketika duduk di rakaataini. Nah ini, fa idza jalasa fi rakaataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Ya, ini ketika beliau duduk di 2 rakaat, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menselonjorkan kaki kanannya, maksudnya tidak disampingkan, ya maksudnya. Nah ini yang dipahami oleh Hanabilah. Jadi setiap 2 rakaat maka dia seperti ini, walaupun dia walaupun tasyahud akhir. Tapi dalam riwayat ini sebenarnya, dalam riwayat Abi Humaid ini dijelaskan faida jalasa fi rakaatil akhirah, kalau dia duduk di rakaat yang akhirah, yaitu terakhir, qaddama rijlahul yusra. Nah, kaki kirinya itu dimajukan, wa nasabal ukhra, kemudian kaki kanannya dinasab, yaitu diluruskan, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan dia duduk di atas pantatnya, atau di atas alat untuk duduk dari tubuh, itu maksudnya pantat. Nah, di sini jelas ya, jelas kalau fi rakaatil akhirah, jadi setiap rakaat dalam rakaat terakhir. Ya, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali itu sebenarnya sama, tapi perbedaannya tentang apakah di rakaat terakhir yang sholat 2 rakaat itu, ya itu juga di duduk tawarruk istilahnya, apa duduk tawarruk atau iftirash. Iftirash itu seperti duduknya 2 rakaatnya. Ya, maka mazhab Syafi'i menguatkan tawarruk dalam seperti yang dikuatkan di dalam lafaz hadis ini, yaitu rakaatil akhirah ini. Kemudian dalam mazhab Hambali tetap dia berpegang dengan rakataini jalasa ala rijli yusra wa yasbal yumna. Pokoknya kalau 2 rakaat maka tetap apa? Tetap tetap iftirash walaupun dia rakaat terakhir. Nah, maknanya hadis ini berarti hadis ini adalah hadis untuk yang 4 rakaat gitu ya. Yang 4 rakaat. Ya, jadi itu adalah mazhab Syafi'i dan Hambali mirip ya. Ada juga mazhab yang lainnya yang dihikayatkan oleh Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, ya. Disebutkan di sini beliau mengatakan ikhtalafal fuqaha fi hayatil julus faqala Malik wa ashabuhu yufdi bi iliyatihi ilal ardi. Jadi Imam Malik dan juga Malikiyah itu mengatakan tawaruk terus, ya, tawaruk terus. Jadi terus-terusan tawaruk, mau 2 rakaat mau 4 rakaat, pokoknya dia duduknya adalah tawaruk. Ya. Kemudian Abu Hanifah ini lawannya. Yunsibur rijlu al-yumna wa yaq'udu alal yusra. Jadi dia menduduki kaki kiri, ya. Dia iftirash terus. Ya, kemudian beliau mengatakan wa farqa Syafi'i bainal jalsatil wusta wal akhirah. Ada pun Imam Syafi'i, dan ini mazhab Syafi'i dan Hambali sebenarnya, itu membedakan antara
duduk duduk tengah dan duduk akhir gitu. Maksudnya duduk yang 2 rakaat dan duduk akhir. Jadi kalau bisa kita simpulkan sebenarnya ada 2 mazhab, hanya 2 mazhab. Yang pertama mazhab yang meratakan. Nah ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama selalu tawarruk, yaitu pendapatnya tawarruk itu miring, ya. Duduknya di atas pantatnya, ini pendapat Malikiyah. Ini hikayat dari Ibnu Ar-Rusyd. Kemudian selalu iftirash, yaitu selalu datar, ini atau selalu lurus atau selalu menduduki kaki kiri, ini pendapatnya Hanafiyah. Nah, kemudian pendapat kedua ya atau madhab kedua adalah madhab tafrik, yaitu membedakan. Nah, yang yang dalam madhab kedua ini ada 2 pendapat gitu ya, yaitu pendapat yang mengatakan kalau duduk tasyahud awal itu iftirash, tasyahud akhir tawarruk walaupun 2 rakaat, ya. Itu pendapat Syafi'iyah. Adapun Hanabilah mengatakan kalau duduk 2 rakaat itu iftirash apapun keadaannya, mau duduk di rakaat kedua atau rakaat terakhir, pokoknya yang 2 rakaat dia tawarruk. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada 2 mazhab yang menyamakan, mazhab yang membedakan. Nah, yang menyamakan juga ada 2 pendapat, yang membedakan juga ada 2 pendapat. Kira-kira seperti itu. Akan tetapi ya beliau Imam Al-Isni mengatakan, saya bacakan di sini, ya i'lam annahu la yata'ayyan fi sholati julus. Ketahuilah sesungguhnya dalam sholat itu tidak dita'ayyan, la yata'ayyan fi sholati julus. Jadi tidak ada yang menentukan dalam sholat itu julusnya bentuknya bagaimana. Maksudnya kalau tidak seperti itu tidak sah. Nggak ada yang menentukan seperti itu ya. Bahkan kata beliau, bal kaifa qa'adal musalla jaza. Bahkan beliau mengatakan bagaimanapun seorang yang sholat itu duduk itu diperbolehkan. Wahada ijma. Dan ini ijma. Jadi duduk tasyahud iftirash atau tawarruk itu seperti itu perkara-perkara yang luas. Jadi mau bagaimanapun itu tetap boleh dan ijma sah gitu ya, tidak ada masalah. Sawan fi dzalika jalsatul istiraha wal julusu baina sajdaitin wal julusu li mutaba'atil imam. Baik itu untuk duduk istirahat ya, atau duduk di antara 2 sujud, atau duduk untuk mutaba'atul imam. Jadi pokoknya duduk yang penting ya. Adapun bagaimananya maka kaifa ma qa'ada atau kaifa qa'adal musalla jaza, kata beliau. Ini yang kita pegang ya. Jadi apapun bentuknya maka dia sebenarnya diperbolehkan. Na'am yusannu fi ghairil akhir kal julusi tasyahudil awal iftirash. Nah, ini beliau menguatkan pendapat mazhab Syafi'i. Disunahkan untuk tasyahud awal itu iftirash. Ya, kemudian wafil akhir ya tawarruk. Ya, dalam rakaat terakhir dia itu tawarruk. Ya, wa huwa mislul iftirashi illa annahu yufdi bi warikihi ilal ardi. Kecuali kalau tawarruk itu dia yufdi warikihi, yaitu pantatnya itu ilal ardi. Jadi disebut tawarruk karena itu ya. Ya, wa yaj'al yusrahu min jihatil yumna wa hadhil kayfiyatu qad sabata fi sahihaini. Kemudian jadikan kaki kirinya itu ke arah kaki kanannya, maksud miring, dan ini telah datang dalam hadis Bukhari dan Muslim seperti yang sudah kita baca. Baik. Kemudian wat taslimatu tsaniyah. Kemudian juga yang hayat berikutnya adalah salam yang kedua. Ya, salam yang kedua ini juga sunnah. Orang yang meninggalkannya sah sholatnya, karena ini hanya sunnah hayat. Jadi kalau orang setelah salam pertama kentut, belum salam ke kiri, maka sholatnya sudah sah. Ya, kemudian kita lanjutkan baru fi umri tukhalifu bihal mar'atur rajula as-shalah. Nah, ini yang baru yang bab yang kita bahas hari ini judulnya. Ya, faslun wal mar'atu tukhalifu rajula. Adapun bab baru yaitu perempuan itu menyelisihi ar-rajul, laki-laki, fi khamsati asya, dalam 5 hal. Ar-rajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Yang pertama, laki-laki itu yujafi, itu artinya menjauhkan ya, mirfaqaihi an jambaihi, ya, 2 sikunya dari 2 sisi badannya atau sisi perutnya.
Wa yaqillu batnahu an fakhidhaihi fi ruku'i wa sujud. Ya, kemudian juga wa yaqillu batnahu an fakhidhihi. Ya. Di sini wa yaqillu batnahu di dalam matan ya. Ya. Wa yuqillu batnahu an fakhidhihi fi sujudi wa ruku'nya. Yuqillu artinya mensedikitkan, maksudnya perutnya itu dijauhkan dari fakhidnya, yaitu dari pahanya, jangan didekatkan gitu ya. Fakhidhihi fi ruku'i wa sujud. Ya, dalam ruku' maupun sujud. Wa yajharu fi mawdi'il jahri, kemudian dia jahar di tempat jahar. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbah, kalau dia nabahu, ya mengingatkan imamnya sesuatu dalam sholatnya, maka dia bertasbih. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi, dan auratnya seorang laki-laki itu antara surah pusar wa rukbatihi atau wa rukbatihi atau wa rukbatihi, antara pusar dan lututnya. Baik. Kita kembali ke pertama ya. Wal mar'atu tukhawiru rajula fi khamsati asya farrajulu jafi birfaqihi an jambayhi. Yang pertama adalah seorang laki-laki itu yujafi, ya, artinya menjauhkan birfaqihi, dua sisi sikunya dari jambayhi, dari sisi perutnya. Rawi al-Bukhari wa Muslimun an Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu taala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadha ibtihi. Ya, jadi dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat farraja baina yadayhi, dia membentangkan dua tangannya, masih menjauhkan kedua tangannya, hatta yabdu bayadha ibtihi, sampai terlihat putih ketiak beliau. Ya, berarti di sini Nabi memakai lengan pendek, ya. Jadi kelihatan. Wa an Abi Humaid radhiyallahu taala dulu ya. Ini yang pertama, disunahkan dulu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yamuddu dhahrahu wa unuqahu hatta law subba 'ala dhahri ma'un la raqida. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu itu ketika sholat itu, ketika ruku, ya, itu membentangkan atau meluruskan antara punggung dan lehernya, hatta kalau seandainya subba, dituangkan ala dhahrihi ma, dituangkan di atas punggungnya air, maka air itu tenang. Ya, jadi tidak ngalir, maksudnya saking lurusnya antara punggung dan lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syafi'i wa yuj'a ra'sahu wa unuqahu hayala dhahrihi. Ya. Wala yaj'al dhahrahu mahdudaban. Wa yustahabbu nasfu saqaihi. Ya. Wa yakrahu ayyutati ra'sahu li'annahu tadbihun katadbihil himari kama warada fil khabari an-nahyi anhu. Ya. Beliau juga menambahkan, dan menjadikan kepalanya dan juga lehernya itu adalah dia sejajar dengan punggungnya. Jadi tidak melengkung gitu ya, tidak melengkung, dan juga disunahkan untuk meluruskan saqaihi. Saq itu artinya adalah betis ya. Kemudian dan juga dimakruhkan untuk yutati ra'sahu, maksudnya di sini yutati di sini diterangkan
maksudnya adalah dia itu menurunkan kepalanya ya, maksudnya lebih rendah. Jadi melengkung punggungnya gitu. Jadi kepalanya lebih rendah daripada apa? Jadi nggak lurus punggungnya. Maka itu hukumnya makruh, kepalanya lebih rendah. Li'annahu tadbih katadbihil himari kama waradat fil khabari annahi anhu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza raqa'a ahadukum fala yudabbih kama yudabbihul himar, walakin liyuqima sulbahu." Ya. Jadi tadbih itu apa? Dabbaha tadbihan idza ta'ta ra'sahu. Ta'ta ra'sahu huwa alladhi yuta'ti ra'sahu fi ruku' hatta yakunu akhfat min dhahri. Jadi tadbih tadi sama dengan yuta'ti, artinya apa? Menjadikan kepalanya itu ahfad min dhahri. Jadi lebih rendah daripada punggungnya. Jadi melengkung kepalanya. Ya, jadi Nabi melarangnya jangan seperti itu, akan tetapi luruskan sampai tulang tulang belakangnya itu lurus gitu ya. Berdiri maksudnya lurus. Wakila dabbaha tadbihan idza ta'ta rasahu wa dabbaha dhahrahu idza sanahu wartafa'a wasatahu ka'annahu sanam. Ada juga yang mengatakan tadbih atau yuta'ti rasahu tadi itu seperti sanam. Sanam itu seperti punggung onta gitu ya. Jadi seperti punuk onta. Ya, seperti punuk onta yang melengkung juga ya. Jadi seperti itu tidak diperkenankan gitu ya, atau hukumnya adalah makruh. Kemudian wastahabu an yuzafi mirfaqaihi an jambihi li ana Aisyah radhiyallahu taala anha rawat annahu alaihi salatu wasallam kana yaf'aluhu wal mar'atu tatumu ba'daha ila ba'din. Nah, kalau laki-laki itu menjauhkan karena diriwayatkan dari Aisyah. Ya, kita baca atau kita lihat yang di bawahnya. Silakan ya, kita lihat yang berikutnya. Ya, saya bacakan kalamnya Al-Hisni dulu sebentar. Ya, wal mar'atu tadumu ba'daha ila ba'din li'annahu astaru laha. Ya, dan mar'ah yaitu perempuan, maka dia tadumu itu artinya merapatkan. Ya, ba'daha ila ba'din. Ya, dia merapatkan bagian tubuhnya dengan yang lainnya, maksudnya jangan dibentangkan seperti laki-laki, li'annahu astarulaha, karena sesungguhnya dia itu lebih astar itu lebih menutup bagi perempuan, karena haknya perempuan itu adalah untuk ditutup ya, atau haknya wanita itu tidak untuk dibuka gitu, tidak untuk dibentangkan. Wal mustahabul rajuli an yuba'ida mirfaqaihi an jambihi fi sujudihi, dan juga disunahkan untuk laki-laki untuk menjauhkan dua sikunya dalam sujudnya seperti yang sudah kita terangkan tadi ya. Dalam Sahih ini disebutkan annahu alaihi salatu wasallam kana idza sajada farraja baina yadayhi hatta yura bayadu iftihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud farraja baina yadayhi, membentangkan kedua tangannya sampai kelihatan putih ketiaknya. Nah, dan juga masih dalam bab ini, bab yadumu ba'dua ba'dhan, dan juga yujafi, kalau laki-laki yujafi atau yuba'id atau yakil, tapi kalau perempuan yadum yaitu merapatkan. Dalam bab ini juga disunahkan juga apa? Tadi Imam Azmi menyebutkan di sini, saya bacakan di kitab Kifayatul Akhyar, an yaqil labatnahu an fakhidhihi lima ruwiya annahu alaihi salatu wasallam kana idza sajada hawa. Ya, masih di situ masih di situ. Ya, kita belum baca yang poin jalan kaki nomor 1 sebentar. Ya. Untuk perbedaan di matan nanti di akhirnya, ini Anda bacakan pernyataannya Imam Al-Isni dulu. Ya, khawa dalam riwayat ini dari Imam Muslim itu artinya menjauhkan antara mirfaqaihi wa adudaihi an jambaihi. Jadi menjauhkan antara dua sikunya dari dua sisi perutnya. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain dalam Abu Dawud, kana idza sajada law aradat bahjatun la nafidat. Ketika Nabi sujud itu kalau seandainya ada bahjah, bahmah, nanafidat, maka dia akan lewat ya. Bahma itu adalah kambing kecil gitu ya, kambing kecil perempuan.
betina. Ya, jadi seandainya ada kambing kecil lewat itu maka tak akan lolos karena saking apa? Saking lebarnya. Nah, adapun perempuan maka dia merapatkan li'annahu astarulah karena dia lebih astar, yaitu apa namanya? Lebih menutup baginya. Nah, kemudian dalam matan tadi disebutkan watuh fadu atau watah fadu sautuha bihadratil ajanib, dan juga sebentar, antum naikkan dulu kayaknya ada perbedaan catatan kaki ini. Antum naikkan dulu. Afwan. Ya, up sampai sini. Oh ya, betul. Jadi ada perbedaan catatan kaki, berarti ya. Farrajulu yujafi mirfaqai di anjami sudah wa yaqilu batnahu an fakhidhi fi ruku'i wa sujud, ini sudah wa yajharu fi mawdi'il jahri. Ya, kita baca di sini ya. Wa idana ba'u syai'un fi sholati sabbah. Berarti catatan kaki nomor 3 ya. Wa yajharu fi mawdi'il jahri. Kemudian jahar di tempat jahar. Ini untuk laki-laki ya. Wa idana ba'u syai'un fi sholati sabbah. Kalau dia mengingatkan sesuatu dalam sholat, bertasbih. Silakan dibuka catatan kaki nomor 3. Sekarang poin berikutnya yang ini. Ya, ini. Ai idza hasala li imamihi aw ghairihi syai'un wa arada an yunabbihahu. Kalau dia mendapati imamnya atau selainnya sesuatu yang ingin diingatkan dan dia ingin mengingatkannya, qala subhanallah. Jadi nggak cuman membenarkan imamnya di sini. Jadi subhanallah itu bisa untuk mengingatkan, bahkan misalnya dia melihat yang lainnya, misalnya melihat yang lain ada bahaya misalnya, maka dengan tasbih. Ya. Jadi faidana bahu syai'un sabbana bah di sini artinya mengingatkan, tidak harus imam ya. Tidak harus imam. Jadi seorang yang sholat itu mengingatkannya itu dengan tasbih. Ya, baik untuk imam dan selainnya. Dalilnya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man rabahu syai'un fi sholati falyusabbih. Barang siapa yang ingin mengingatkan sesuatu dalam sholatnya maka bertasbihlah, fa innahu idza sabbah ya ultu fita ilaihi, karena sesungguhnya kalau dia bertasbih maka dia akan dilihat. Maksudnya di ultu fita ilaihi itu akan diperhatikan kepadanya. Wa innamat tasfiqu lin nisa. Kalau tasbih untuk laki-laki, adapun untuk perempuan maka dengan tasfik. Tasfik itu tepuk tangan. Kita lihat di bawahnya. Kita lihat catatan kaki di bawahnya. At-tasfik huna darbu zahiril kafi al-yusra bi batinil kafil yumna. Artinya tasfik itu adalah menepukkan darbu zahir. Zahir itu luar kaf yusra, yaitu luar telapak tangan kiri dengan dalam telapak tangan kanan. Jadi telapak tangan kanan dengan bagian luar tangan kirinya. Jadi bukan telapak tangan dengan telapak tangan seperti bertepuk tangan, enggak, tapi sejajar gitu ya. Jadi telapak tangan kanan dalamnya ditepukkan kepada luar telapak atau luar tangan kirinya. Ya. Kalau dia tepuk sekali maka tidak ya tanabah, maka diulang sampai tanabah. Tapi kalau tepukannya itu ala wajah talaqub, ya, kalau dia itu main-main maka batal sholatnya. Bisa membatalkan sholat. Kemudian ya, saya sedikit tambahkan dari Imam ini lagi ya. Adapun laki-laki kalau dia mengingatkan dalam sholatnya seperti katanbihi imamihi, seperti mengingatkan imam, wa indarihi a'ma wa nahwihi kaghafilin kaman qasadahu zalimun aw sab'un wa nahwu dzalika yustahabbu lahu an yusabbah. Jadi misalnya ada yang diingatkan seperti orang yang buta, misalnya mau diingatkan jangan masuk ke sumur misalnya. Seperti orang yang ghafil, yaitu orang yang enggak perhatian. Kaman qasodahu zalimun, kalau seandainya ada orang zalim yang ingin membunuh dia bawa pedang, ya tasbih dulu, diingatkan ada orang seperti itu. Tapi kalau sudah darurat, memang sudah dekat dan memang mau dibunuh, ya itu beda lagi ya, menyelamatkan nyawa lebih
lebih utama. Kalau memang sudah yakin ya. Tapi kalau masih dilihat kayaknya ada orang zalim, maka ingin menyelakainya misalnya, maka sabbah, maka bertasbih. Atau yang selainnya maka disunahkan untuk bertasbih. Adapun perempuan tusofik, yaitu tadi yang menepuk tadi tangannya. Ya, kemudian faidah sabbaha, kalau seandainya bertasbih atau mengatakan subhanallah, fayam bagi lahu qasdul dzikri wal i'lam, maka dia itu harusnya meniatkan dengan tasbih itu berzikir dan juga mengingatkan. Jadi nggak cuma hanya mengingatkan saja. Tapi apa? Tapi diniatkan juga berzikir. Ya, zikir dan juga mengingatkan. Karena sholat itu kalau dikasih dengan sesuatu yang selain dari zikir atau doa atau membaca Quran, maka sholatnya tidak sah. Ya. Atau zikir saja niatnya. Ya. Zikir saja. Tasbih untuk berzikir tanpa niat untuk mengingatkan, maka itu juga sah. Tapi kalau seandainya dia memutlakan atau niatnya cuma mengingatin saja, maka ini yang dalam mazhab Syafi'i nggak boleh seperti itu. Ya bahkan kalau memang niatnya cuma menambahkan kalam, ya kan ada orang yang kadang itu ngingetin tapi dengan apa? Dengan zikir kan. Ya, dia takjub dengan zikir, tapi niatnya bukan zikrullah. Niatnya hanya apa? Hanya ucapan saja, seperti orang Kristen atau orang kafir mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan sesuatu, alhamdulillah. Niatnya bukan zikrullah itu. Niatnya hanya sebagai ungkapan untuk mendapatkan sesuatu yang baik gitu ya. Jadi alhamdulillah seperti itu, mengatakan seperti itu. Ya, itu tanpa niat. Nah, orang muslim ketika mengatakannya itu tanpa niat dalam sholat tasbih subhanallah itu ketika mengatakan itu hanya niat apa? Niat mengingatkan, maka bisa mengakibatkan itu menjadi kalam yang selain sholat. Kalam yang selain sholat bisa membatalkan sholat. Ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Berbeda dengan Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi mengatakan la tabtul li'annahu ma'burun bihi. Ya, karena Imam Nawawi mengatakan tidak batal karena sesungguhnya tasbih itu diperintah walaupun niatnya apapun gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita kembali ke atas lagi. Kita kembali ke matan lagi ya. Ya. Wajah fi mawdi'il jahri wa idana bausya'in fi salati sabbah sudah ya. Nah, untuk jahar di sini perempuan, maka perempuan disunahkan jahar juga ketika tidak ada ajanib ya, tidak ada ajanib atau tidak ada orang yang selain mahram. Ya. Ya, jadi kalau seandainya dia itu mengimami perempuan juga atau sholat sendiri, maka dia jahar seperti laki-laki. Ya, kalau seandainya tidak ada ajanib, yaitu laki-laki yang ajnabi. Akan tetapi jaharnya tidak seperti jaharnya laki-laki ya, tidak kencang sekali gitu. Wa tusiru in kana hadza hunaka ajanib, dan dia sirkan ketika ada ajnabi. Jadi seandainya pun dia sholat isya misalnya, kan sholat isya walaupun sendiri disunahkan untuk menjaharkan. Ya dia jaharkan. Kalau ada orang lain maka disunahkan untuk mensirkan walaupun dia sholat isya. Ya fa innahu tusirru biha. Ya dia itu mengesirkan. Wa qala al-qadhi Husain mengatakan as-sunnatu an takhfadu sawtaha. Ya, sunnahnya justru apa? Suaranya itu dijaga. Ya. Baik kita katakan suara perempuan itu aurat ataupun bukan aurat. Nah, kalau seandainya kita berpendapat suaranya aurat, kemudian dia jaharkan, maka bisa membatalkan sholatnya. Kalau seandainya suara perempuan itu aurat, kan ada berpendapat suara perempuan itu aurat, ada berpendapat suara perempuan bukan auratnya. Ala khilaf, yang rajih bukan aurat. Misalnya kalau berpendapat suara perempuan aurat, kalau dijaharkan maka justru akan membatalkan sholat karena dia menambahkan auratnya. Baik, kemudian wa auratur rajuli wa ma baina surratihi wa rukbatihi, dan aurat laki-laki itu antara surah yaitu pusar dan juga dua lututnya. Kita lihat catatan kaki nomor 4. Ya. Dari diriwayatkan oleh Imam Darqutni dan juga Imam Baihaqi secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fawqa rukbataini minal aurati
wa ma asfala minas surrati minal aurah. Jadi apa yang di atas rukbata ini yaitu dua lutut aurat, dan apa yang di bawah pusar maka itu aurat. Nah, maka mafhum dari hadis ini adalah pusar dan juga lutut sendiri itu bukan aurat, akan tetapi al-qadrul munasik, yaitu bagian yang menempel ya itu harusnya ditutup ya. Menempel maksudnya kalau paha kan memang aurat laki-laki. Nah, paha yang menempel pada apa? Pada lutut maka itu sepantasnya ditutup, karena la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, tidak sempurna kewajiban menutup aurat kecuali menutup bagian itu, maka dia juga wajib ditutup. Tapi lutut sendiri bukan aurat. Ini pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dan juga pusar sendiri bukan aurat, tapi di bawahnya itu baru aurat. Kemudian rawal Jabir atau ruya warwal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, an Jabir dari Jabir radhiyallahu taala anhu, annahu shalla fi thawbin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu shalla fi thawb, silakan digeser lagi ya. Thawbin wahid. Ya, dalam satu pakaian ya. Wa qala ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahidin, fi riwayatin yusalli shalla Jabir fi izarin qad aqadahu min qibali qafahu. Ya. Jadi dalam satu riwayat shalla Jabirun fi izarin. Ya, jadi Nabi itu sholat fi thawbin wahid, dan dalam satu bahkan dalam yang disebutkan Jabir sholat fi izarin dalam satu sarung saja. Qad aqadahu min qibali qafahu, dia diikatkan dari belakang qafahu, ya, di belakang punggungnya. Fal izaru fil ghalibi thawbun yustaru wasatul jismi ay ma baina surrati wa rukbatihi wa ma qadruhuma. Nah, dari sini izar di situ kan biasanya diikatkan untuk apa? Untuk menutup antara yang di atas, yang di pusar dan juga di apa namanya di rukbah, yaitu lutut, wa ma qadruhuma, dan apa yang keduanya. Jadi kira-kira seperti itu ya istidlalnya, bahwasanya hanya menutup apa? Menutup yang bagian-bagian yang ditutup oleh sarung, kira-kira seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan, wal mar'atu tadummu ba'duha ila ba'din, ya, adapun perempuan maka dia tadummu, yaitu merapatkan ya, merapatkan ba'duha ila ba'din, sebagian tubuhnya ke sebagian yang lainnya. Jadi catatan kaki nomor 1 kita lihat, rawal Baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala mar'atani tusalliyani faqala idza sajadtuma, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dua wanita yang sedang sholat, ketika mengatakan idza sajadtuma, ketika kalian berdua bersujud, fadumma ba'dal lahmi ilal ardi fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul. Ya. Kalau kalian berdua sujud, maka fadumma ba'dal lahmi ilal ardi, maka rapatkanlah sebagian daging ke bumi. Maksudnya rapatkan. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul, karena sesungguhnya wanita itu tidak seperti laki-laki. Nah, ini adalah dalil yang sesuai dengan salah satu maksud dan maqasid syariah, yaitu menjaga aurat perempuan, ya, menjaga apa namanya, menjaga ya aurat perempuan, karena perempuan itu semakin dia tertutup maka semakin baik, ya, makin dia tertutup maka semakin baik, maka dia sejalan dengan salah satu maksud syariat, yaitu perempuan itu ditutup, maka ini apa namanya menjadi dasar ya, jadi dasar bahwasanya perempuan itu dia tidak seperti laki-laki. Ya. Kemudian wa tahfadhu wa takhfidha sautaha bi hadratir rijalil ajanib, dan dia merendahkan suaranya ketika atau mensirkan suaranya ketika ada laki-laki yang ajnabi, ya, khosyatal fitnah, kata beliau, kata Imam Aisyah al-Bugha,
takutnya ditakutkan fitnah. Kemudian kita lanjutkan. Wa idana bahasyai'un fis sholati faqat, kalau seandainya dia mengingatkan sesuatu maka dia tepuk tangan. Maksud tadi sudah kita baca at-tasfiqul nisa, at-tasbihur rijal wa tasfiqul nisa, wa jami'u badanil hurrati aurati illa wajhiha wa kaffaiha, dan seluruh badan dari wanita merdeka itu adalah aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya, dhahran wa batnan, depan dan belakang. Jadi ila qu'iha, kata Imam Al-Isni, depan dan belakang sampai di pergelangan tangannya itu yang boleh ditampakkannya. Jadi bukan berarti kalau telapak tangannya itu cuma telapaknya aja, tapi batnan juga, punggungnya juga, maksudnya punggung jadi bagian dalam dan bagian luar tangan perempuan itu juga boleh. Maksudnya bukan aurat ya. Jadi seorang wanita menutupnya sampai pergelangan tangannya. Ya, bahkan Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, mengatakan al-qadamani laisa minal aurati mutlaqan. Dua kaki itu, ya, qadam itu kaki ini ya, ke telapak kaki dan atasnya, seperti telapak tangan dan atasnya itu. Ini Imam Al-Muzani menganggapnya bukan aurat. Makanya kita kalau umrah melihat ada orang Arab yang mereka tidak melepas kaki, maka itu menganggapnya bahwasannya kaki itu mungkin bukan aurat ya, anggapan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena tapi yang afdalnya tetap ditutup. Ya. Kemudian itu kalau wanita merdeka. Adapun budak ya, adapun budak maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ditutup juga seperti perempuan, ada yang mengatakan yang rajih adalah karrajul fa'anha karrajul, jadi auratnya itu seperti laki-laki gitu ya. Sawa'un kanat kinnatan aw mustawlidatan aw mukatabatan aw mudabbar. Ya, kata Imam ini baik dia itu budak yang sudah masih dimiliki atau umul walad yang dia melahirkan anaknya, majikannya, atau mukatabah yang dia ingin memerdekakan dirinya dengan membayarkan, atau mudabbar atau yang dia wasiatkan untuk merdeka setelah meninggal si sayyidnya atau si tuannya. Karena kepala dari seorang budak itu tidaklah aurat, itu bil ijma, itu telah disepakati kaum muslimin. Jadi ini adalah pendapat yang paling kuat ya. Jadi bukan seperti merdeka ya, afwan. Jadi aurat perempuan budak itu tidak seperti aurat perempuan merdeka. Ya. Jadi ada yang mengatakan auratnya itu adalah aurat yang selain yang dia nampak sehari-hari seperti tangannya, kemudian betisnya, maka itu bukan, kepalanya itu bukan aurat gitu ya. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i bahkan dikatakan auratnya itu seperti laki-laki. Ya. Akan tetapi kita sudah tidak ada pembahasan, tidak ada perbudakan. Jadi ini pembahasan budak ini tidak kita butuhkan sekarang. Kalaupun nanti ada perang lagi, maka mungkin ada lagi, tapi sekarang tidak ada prakteknya, maka kita lewatin saja bab masalah amal. Mungkin sampai sini dulu ya. Sebentar, antum yang tadi di akhir matan, apalagi di akhir matan, di akhir bab ini, coba antum bisa, masih ada nggak? Ya, wal amatu karajul sudah kita bahas ya. Kemudian antum coba lihat catatan kakinya, nomor 1. Ya. Fi satril awti fi sholati wa makhrijus fahiyya kal hurrati. Ya, kata Syalbuqa mengatakan ini ya, supaya tidak bertanya-tanya, seorang budak itu ketika sholat maka dia auratnya itu aurat laki-laki, jadi bukan aurat bukan aurat perempuan. Adapun di luar sholat ya, maka dia kal hurrati seperti orang merdeka. Ini juga alal khilaf di sini. Di sini juga ada perbedaan pendapat. Ya, kan, tetapi yang ketika Umar bin Khattab memukul seorang seorang budak yang yang menyerupai orang merdeka ya, dan menutup seluruh tubuhnya, ya, kemudian dipukul oleh Umar,
Ya, jangan la tatasyabbihina bil hurrati. Jangan kamu menyerupai apa? Menyerupai orang merdeka karena dia yulabis di situ. Ada talbis di situ. Ada talbis, ada penipuan ya. Jadi seorang budak dia menipu orang biar menyangka bahwasanya dirinya itu merdeka bukan budak. Maka seperti itu diperingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, adapun budak yang cantik maka sepakat para ulama itu auratnya itu ketika dia menimbulkan fitnah maka kal hurrati. Ya, kal hurrati seperti wanita merdeka. Wallah alam bisawab, kita tidak membutuhkan pembahasan masalah budak. Baik, mungkin sampai sini dulu. Helmin soal ada yang tanyakan. Fadol. Mau tanya Ustaz, Ya, kalau apa namanya uh, aurat perempuan kan semuanya setiap kecuali wajah sama telapak tangan Ustaz, ya. ya, Berarti kalau punggung itu termasuk auratnya Ustaz? punggung. Punggung telapak tangan Ustaz, Oh, maksudnya. punggungnya ya? Ya. Enggak. Dohran wabatnan. Dohran itu punggung, wabatnan, dan kata Imam Oh, Nisni ya. Itu jadi kalau telapak tangan itu bukan aurat, maka punggungnya otomatis bukan aurat. Gimana orang nutup nutup apa? Nutup punggung tapi buka telapak tangan kan nggak mungkin kan? Sekarang pun gimana caranya gitu kan? Jadi dari lazimnya seperti itu kata beliau dohron wabatnan. Maksudnya bagian punggung dan bagian perut telapak tangan itu bukan aurat, boleh dibuka maksudnya. Ya, jazakallah khair. enggak ya, Kum. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sekian ya. Kita tutup dengan doa khatam majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.